Subscribe dulu ya, agar bisa dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe gratis loh. Selamat menonton. Perhatian, perhatian. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena mata pelajaran akan segera dimulai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini berjumpa lagi dengan Bulan. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kelihatan tuh. Ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa. Ini masuk part 3 ya. Kemarin kita sudah bahas tentang awalnya sejarah gimana Belanda masuk, kemudian ada tentang Budi Utomo, gimana bisa berdiri, siapa yang mendirikan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih perjalanan dari awal sampai kita merdeka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dari awal sampai kita merdeka di tahun 1945. Apa sih nilai yang bisa kita ambil dari sejarah? Ya, sejarah ini pasti ada pengalaman atau pelajaran yang pasti bisa kita ambil. Jadi kita akan bahas itu agar membuka wawasan dan membuka kesadaran anak-anak sekalian tentang hal ini. Ya, mungkin setelah ini, oh iya, benar kata Bulan ya, tentang ini. Sudah siap? Are you ready? Oke, sip. Silakan perhatikan di sini. Ini adalah tahapan-tahapan pembinaan persatuan yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia ya. Yang paling menonjol. Artinya apa? Banyak sejarah lain, tetapi ini yang paling menonjol ya. Pertama, perasaan senasib. Ngerti nggak kalau dibilang perasaan senasib? Oh, aku sama dia, temanku jatuh, baru itu loh. Kok kasihan kayak gitu, itu perasaan senasib namanya ya. Aku kayak bareng-bareng atau sama-sama jatuh ya, kasihan sama-sama, aku juga jatuh, perasaan senasib gitu. Saya juga yang dimaksud dengan perasaan senasib yaitu dengan adanya tahun berapa kemarin ya, tahun 19 ya 1602. Jadi saya ingatkan ini tentang yang waktu itu yang Belanda mulai membangun VOC 1602 sampai 1908 ya, 1602 sampai 1908, sebanyak 306 tahun ya. Dia merasa senasib ya karena adanya selama 306 tahun dijajah ya, dijajah berupa tanam paksa dan kerja paksa. Jadi merasa senasib, 306 tahun selama ini kita dijajah, jadi merasa kita sama ya, ayo kawan-kawan kita saling berangkulan, like that ya. Jadi kayak gitu pada saat itu 306 tahun itu ya, dia merasa senasib, kita ini sama-sama dijajah, sama-sama sengsara. Itu pertama, tahap pertama. Kemudian lahir di kebangkitan nasional di tahun 1908. Oke, kita tarik garis 306 tahun. Kita lihat tahunnya ya. Oke, kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi nasional, Budi Utomo. Di part 2 ada pertanyaan dari saya, kenapa Budi Utomo dikatakan sebagai organisasi nasional ya. Syarat untuk menjadi organisasi nasional itu ada tiga ya. Yang pertama adalah dia mempunyai visi dan misi ya, visi dan misi ya. Yang kedua, mempunyai struktur organisasi ya, struktur organisasi itu. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Jadi organisasi-organisasi yang zaman sekarang itu sudah bersifat nasional. Ini ketentuan untuk sebuah organisasi disebut sebuah organisasi nasional. Kenapa waktu itu tidak banyak yang nasional? Karena masih bersifat daerah.
Itu yang di part 2. Cek ya, videonya ada di sini. Kita beralih ke Sumpah Pemuda. Ada yang ingat Sumpah Pemuda tahun berapa? Ini nih, bener nih, 1928. Kita tarik garis lagi dari 1908 ke 1928, berapa tahun? Iya benar, 20 tahun. Ya, 20 tahun. Jadi 20 tahun sampai ke Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu tentang apa? Ya, tentang itulah ya, Sumpah Pemuda. Ada 3 poin ya, di tahun 1928. Ini pergerakan-pergerakan sebelum merdeka ya, yang sangat menonjol. Ada 3 isi dalam Sumpah Pemuda. Ingat, pemuda. Kemudian proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Tarik lagi garis. Ada berapa tahun dari 1928 ke 1945? Ada 17 tahun merdeka. Oke. Saya mau kalian perhatikan ini dan ambil keterangannya. Apa yang bisa kalian ambil dari apa yang saya jelaskan tadi? Ada 2 poin, ada 2 penjelasan. Saya beri waktu kalian untuk melihat dulu ini, mengulang apa yang saya jelaskan tadi. Saya pause dulu ya, kemudian cari 2 poin inti dari apa yang terjadi ini. Apa intinya, pelajaran apa yang bisa diambil ya. Saya beri waktu mulai dari sekarang. Oke, time's up. Waktu habis. Kembali ke sini. Ya. Jadi pertama, ada 2 poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah waktu. Lamanya perjuangan. Ya, waktu lamanya perjuangan. Kita kembali ke Budi Utomo. Ya, Budi Utomo mengatakan bahwa kecerdasan itu bisa merubah suatu bangsa. Ya, seperti yang saya bilang di part 1 kemarin, ya waktu di part 1 ada 2 hal yang menyebabkan kita berjuang terlalu lama. Kedaerahan dan masih banyak yang belum sekolah. Ya, seperti itu. Jadi masih banyak yang belum sekolah ini menyebabkan perjuangan kita lama, yaitu 306 tahun. Nih. Oke, after that di tahun 1908 ada mulai pergerakan disebut dengan kebangkitan nasional, ya. Kebangkitan nasional. 1908 sudah mulai bergerak. Kemudian ditambah dengan 20 tahun ada langsung Sumpah Pemuda. 17 tahun kemudian ada Proklamasi Kemerdekaan. Mari kita total berapa? 20 dan 17, 37 tahun. Mari kita bandingkan. Ini yang belum sekolah. Ya, yang belum sekolah. Pendidikan maksudnya ya. Yang ini yang sudah sekolah. 306 tahun, 37 tahun. Kelihatan perbandingannya ya. Jadi yang belum sekolah dulu 306 tahun atau belum berpendidikan. Yang sudah berpendidikan berjuang selama 37 tahun. Kelihatan bedanya? Ya. Artinya apa? Pendidikan itu penting untuk mempercepat pembangunan. Mempercepat kemerdekaan, mempercepat tujuan-tujuan. Seperti itu. Ini poin pertama. Dilihat dari waktu perjuangannya udah jauh berbeda, 9 kali lipat lebih cepat. Makanya saya berikan satu contoh nih, ya. Kamu punya teman nggak bisa naik motor, ya jadi dia ngapain? Jalan kaki atau nebeng, ya kan? Sama satu teman yang bisa naik motor,
Dia disuruh ke sekolah, mana lebih cepat sampai? Lebih cepat yang naik motor, yang bisa naik motor. Naik motor itu apa? Ilmu mengendarai sepeda motor. Itu ilmu. Dia punya ilmu. Yang saya bicarakan hari ini adalah ilmu. Makin banyak ilmu yang kalian punya, dari contoh yang saya ambil, makin cepat ya. Kalau yang nggak punya motor kan bisa naik ojek, Bu. Dia cari ojek dulu. Ya kan? Butuh waktu untuk cari ojek dulu, keluar gang dulu kalau rumahnya di gang, baru dapat ojek. Iya kalau ada ojek, atau cari tebengan. Ya, cari dulu tebengan. Kalau yang punya motor, nyalain gas. Itu perbedaan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Jadi perlu diperhatikan, kalian sekolah bukan untuk nyari nilai saja. Saya ingatkan sekali lagi, kalian sekolah bukan untuk cari nilai saja. Ilmu, jika kamu punya ilmu, maka nilai akan datang dengan sendirinya. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Kalian lihat orang yang jualan, ya, jualan itu, jika dia jualan maka akan datang duitnya. Ya enggak? Cuma kamu di rumah nggak usah jualan apa-apa, datang duitnya ke kamu. Ya, datang. Enggak kan? Itu yang saya bilang. Jika kamu punya ilmu, kamu akan dapat nilai. Ya, ojo dibalik. Jangan cari nilai dulu, ilmu nggak punya. Nanti nol besar, ya. Pada saat kamu udah pegang nih ilmu nih, udah pegang ilmunya, udah mantep, otomatis nilainya pasti bagus. Tapi kalau kamu ngejarnya nilai bagus, ya wes, cuma jadi rapot. Nah sekarang pertanyaan saya, rapotmu buat apa sekarang? Ya, rapot kamu setelah sudah di print mau buat apa? Ya wes, ditaruh kenang-kenangan, ya enggak? Tapi kalau di dalam rapot itu tertuang berdasarkan ilmu yang kamu punya, the best. Itu keren, ya. Itu keren banget. Jadi yang kalian kejar sekarang itu aja ilmu. Ilmu, saya ingatin. Kalau kamu punya ilmu, kamu pasti dapat nilai. Tapi kalau kamu ngejar nilai, nggak bakalan dapat ilmu. Gitu. Sip. Ini dari penjelasan dari waktu perjuangannya. Sekarang kita lihat, kita kembali ke Kebangkitan Nasional. Yang bergerak di Kebangkitan Nasional adalah para pemuda. Pemuda, ya. Sumpah Pemuda isinya pemuda. Proklamasi kemerdekaan yang menculik Soekarno siapa? Para kaum muda. Oke. Poin kedua, semua yang menggerakkan adalah pemuda. Artinya para pemuda itu harus bergerak. Ciri-ciri seorang pemuda itu ada dua: bergeraknya lebih cepat, tenaganya lebih banyak. Kalau kalian dikit-dikit udah capek, pasti dipertanyakan, kayaknya kalian golongan pemuda casing doang, dalamnya aki-aki sama nini-nini deh. Ya, coba kalian lihat kakek-kakek sama nenek-nenek, kan tenaganya udah nggak banyak, kayaknya kalian deh dalamnya. Ya, jadi para pemuda dari 3 kejadian besar itu pemuda yang gerakin. Coba, yang Kebangkitan Nasional itu para pemuda dari lulusan Stovia, ya pemuda. Oke, pemuda. Kalau dia nggak gerak, nggak ada. Kemudian yang kedua, Sumpah Pemuda, yang gerak juga pemuda, ya, yang bergerak pemuda, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan. Masih ingat, kita kembali lagi ke sejarah proklamasi yang membuat Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamasikan. Itu ada di belakangnya, yaitu pemuda yang menculik para kaum tua untuk menyegerakan proklamasi. Dipaksa para kaum tuanya untuk segera proklamasi. Andai kata ya waktu itu pemudanya santai, wes lah, biar aja lah, sibuk main game mungkin ya pemudanya zaman dulu. Ya mungkin kita tetap dijajah oleh Belanda dan Jepang, ya seperti itu.
Maka dengan itu ingat baik-baik ciri pemuda yang saya sampaikan, tenaganya banyak, strong, ya, dan gerakannya lebih cepat. Para pemuda, ayo wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Sadar, ya para pemuda. Ini dengar kata Pak Karno. Bapak Insinyur Soekarno butuh pemuda yang seperti ini. Yakin dan percayalah, kalau pemuda bergerak pasti jadi. Ya, jadi pemuda itu punya kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh golongan tua. Ya, yaitu tadi tenaga dan semangatnya. Ya, waktunya dia bergerak lebih cepat. Jadi ada 2 poin yang kalian dapatkan. Perjuangan dengan kecerdasan itu jauh lebih cepat. Apakah perjuangan kalian sudah berakhir sekarang? Tidak. Perjuangan kalian akan terus berlanjut. Jadi anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, ya kita sebagai seorang pemuda tetap harus bersemangat, ya. Para pemuda harus tetap memikirkan cita-citanya. Jalan kalian masih amat sangat panjang, tapi di jalan yang panjang ini jangan diisi dengan yang hal-hal yang menghabiskan waktu, wasting time. Jadi kalian, saya minta dan saya berharap kalian sadar setelah saya sampaikan ini, bahwa jangan sampai menyesal lah. Setelah kalian usia 30, 40 kalian nanti menyesal. Mau belajar udah blank otak, ya. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Sekarang kalian sudah punya waktu, gadget sudah ada, sarana prasarana ada, dukungan keluarga ada, dan tidak sedang dalam masa penjajahan. Itu nilai-nilai dan keadaan-keadaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ya, gunakan waktu kalian dengan semaksimal mungkin di dalam kehidupan kalian supaya cita-cita kalian tetap tercapai, ya. Pikirkan dari sekarang, bukan saat yang terlalu cepat untuk memikirkan cita-cita sekarang, ya. Ini adalah saat yang tepat untuk kalian memikirkan cita-cita karena fokus kalian hanya belajar, belajar dan belajar. Kalian tidak fokus mencari uang. Seperti itu. Jadi kalian tugasnya belajar, kejar cita-cita apa yang mau kalian pelajari sekarang. Ya, mau belajar bahasa Inggris supaya mungkin mau sekolah di luar negeri, silahkan. Ini waktu yang tepat nih karena otak lagi encer-encernya. Ya, mau belajar tentang otomotif, silahkan cepat-cepat belajar mulai dari sekarang. Ya, karena otak lagi encer, enak dimasukin pengetahuan. Kalau dimasukin pengetahuan enak ingatnya, lama ingatnya. Kalau kalian sudah usia 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas bisa masuk, tetapi perbedaan, ya, menyerapnya beda dengan waktu yang usia masih sekarang. Tugas hari ini adalah menuliskan 10 masalah pemuda. Kalian kan para pemuda, ya. 10 masalah pemuda dan cari solusinya. Cari solusinya. Menurut kamu masalah pemuda zaman sekarang apa sih? Ya, ini bisa didiskusikan dengan teman. Tapi tugasnya individual. Masukkan ke dalam Google Classroom kalian berupa foto. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat 10 solusi dan 10 masalah. Ya, masalah yang ada itu solusinya apa sih? Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Makin semangat setelah mendengarkan penjelasan saya tadi. Dan tetap sehat, tetap hormat kepada orang tua, rajin ibadah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video.